eh, atau di tanaman lada, tanaman kakao, dan tanaman-tanaman yang lainnya. Silakan. Terima kasih Pak Agung. Saya berharap kita malam hari ini banyak bertanya ya Pak, karena petani yang maju adalah petani yang suka belajar. Kami ini bukan ahli sebenarnya, tapi kami punya ilmu yang bisa kita saling berbagi. Bapak-bapak mungkin lebih lagi karena bapak-bapak adalah petani memang yang seharusnya kita yang jadi penyuluh di lapangan. Jadi kalau Pak Agung, beliau ini yang kesimak nih ke bumi ini tentang sawit Pak. Kalau Pak Agung jadi untuk tanaman sawit, silakan Bapak banyak bertanya ke Pak Agung. Beliau ini pakarnya kalau tanaman sawit. Beliau ini luas sekali punya lahan sawit, dan memang sekarang perkembangannya di Medan itu luar biasa karena sawit yang begitu dengan harga yang naik turun, tetapi masih juga untuk dari sawit hari ini. Jadi jasa kakao yang melonjak, jadi bingung lagi petani, sawahnya pakai tanam kakao lagi, turun lagi kakao, sawit yang naik, tebang lagi, sudah seperti itulah. Nah, saya berharap kita banyak bertanya pada malam hari ini terkait dengan produk kami. Yang terpenting adalah bapak-bapak bahwa penggunaan organik itu wajib kita gunakan, tetapi penggunaan kimia kita masih tetap gunakan, tapi dalam jumlah yang terbatas. Di tengah-tengah kesulitan pupuk, jadi kombinasi itu yang penting. Kita gunakan organik, kita gunakan kimia dalam jumlah yang terbatas supaya tanah kita tetap sehat. Nah, untuk terkait aplikasi di produk kami ini untuk tanaman kakao dan tanaman lain, silakan penyuluh kami yang akan menjelaskan di tanaman kakao. Nanti saya buka sesi diskusi untuk kita malam hari ini. Silakan. Terima kasih banyak Pak. Ucapkan banyak terima kasih Pak. Om Swastiastu. Saya ucapkan banyak terima kasih Tuan Pak Tanu dan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang-orang tua saya yang sempat hadir pada malam hari ini. Kami mohon maaf sebelumnya Pak, kami keterlambatan kami karena teman-teman dari Muslim ada kegiatan juga berpuasa dulu, kita baru ke sini Pak. Mungkin penyampaian saya Pak cukup singkat mengenai pengaplikasian di tanaman kakao. Yang pertama itu Pak, kita pengaplikasian BioImpro. Pengaplikasian BioImpro itu Pak kita lakukan 2 kali selama 1 bulan. Itu pertama penggunaan Pak. Itu pertama penggunaan. Setelah pengaplikasian 2 kali selama 1 bulan itu selesai Pak, pengaplikasian selanjutnya itu kita lakukan per 3 bulan. Itu pengaplikasian BioImpro Pak. Dosis yang kita berikan ke tangki itu Pak 200 ml per tangki. Jadi kalau seumpamanya per tangkinya itu Pak dia sampai 15 sampai 20 pokok dapatnya Pak. Iya. Terus penggunaan BioImpro itu Pak kita lakukan dalam 1 tahun itu Pak 2 kali. Untuk tanaman yang belum menghasilkan kita kasih 500 gram sampai 1 kilo. Itu belum tanaman yang belum menghasilkan Pak. Kecuali tanaman yang menghasilkan kita berikan dosis Pak 300 sampai 500 kilo. 3 kilo sampai 5 kilo. 3 kilo sampai 5 kilo itu tanaman yang menghasilkan Pak. Setelah pengaplikasian itu Pak, kita kan ada produk nutrisi Pak, itu dari daun ke batang, bisa juga sampai ke tanahnya Pak kita aplikasikan. Itu kami punya produk BioInsi Pak. BioInsi itu Pak kan dia itu nutrisi Pak, sebagai dia bisa bagaimana pembentukan buah, perbaikan batang dan daun Pak. Dosis yang kita berikan itu Pak per tangkinya 200 ml per tangki Pak. Mungkin itu saja dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Lebih baiknya kita bisa diskusi dan bagaimana malam sosialisasi ini lebih berjalan lagi Pak. Mungkin cukup Pak. Terima kasih di Jalal yang sudah memberikan cara aplikasi singkat. Jadi saya berharap silakan Pak kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak terkait produk kami, baik digunakan untuk tanaman
sawit atau tanaman yang lain silakan. Sedikit Pak. Oh, iya Pak. Terima kasih atas waktu diberikan kami. Kami sebagai petani ini sangat berterima kasih. Ada seperti Bapak ini sebagai penyuluh yang datang memberikan keterangan walaupun bukan. Yang pertama saya tanyakan Pak, yang lebih tepat nih cara penggunaannya bagaimana ini yang cair apakah yang lebih bagus manfaatnya bagi tanaman. Ini pupuk yang saya sudah lihat ini ada di depan. Kedua, masalah harga itu per saknya kena berapa harga. Supaya saya tahu juga tuh, karena saya ini sudah lama pernah jadi petani Pak. Cuman saya ini bingung terus terang. Sekarang ini kalau pupuk kimia itu sudah saya digunakan, sudah kasih sesuai dengan pemupuk yang telah lalu. Tapi ternyata sekarang ini kan sudah menjajaki musim bulan 6 ini belum ada buahnya datang buat pentilnya belum jarang juga. Gitu. Ini mudah-mudahan dengan adanya produk ini masuk tuh yang seperti Bapak terangkan, saya ingin sekali mau mencoba. Iya. Mudah-mudahan lantaran dengan ini nanti tanaman kita itu bisa mulai normal lagi gitu Mas. Ya, cuman dari saya cukup hanya itu saja dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, saya akan jawab pertanyaan Bapak, nanti silakan lagi bertanya. Yang terpenting di produk kami yang kita gunakan dahulu adalah Bioin Pro. Ini adalah pupuk hayati cair yang bagaimana mengurai tanah kita yang sudah padat. Kadang kan biasa di keringan coklat kita kan sudah mulai keras Pak tanahnya, karena kita tidak pernah mengupayakan bagaimana memberikan pupuk organik. Nah, ini adalah kandungannya bakteri semua ini Pak. Baik bagaimana dia mengurai sampah-sampah organik daun coklat kita, baru hidup dulu bakteri dalam tanah, dibenahi dulu akar tanaman kita, baru kita aplikasikan bioinfo. Jadi dikocor dulu ini Pak. Ini lebih pada pengocoran, bukan disemprot kabut begitu di tanaman kita, tetapi kita kocor di piringan tanaman kakao kita dengan dosis 100 sampai 200 mili Pak per tangki. Jadi nanti Bapak bisa lihat perbedaannya di 3 bulan itu sudah mulai kelihatan Pak. Jadi kalau kakao itu yang saya perhatikan di teman-teman pengguna produk kami, baik PT Mars, dia lebih sehat, dia punya batang lebih sehat dan memang daun hijau sekali, awet hijaunya. Nah itu perbedaan dengan menggunakan pupuk kimia. Ada juga yang diterapkan oleh petani pola seperti ini. Jadi dia gunakan dulu habis buah, dia gunakan pupuk organik, dia gunakan bioinpos. Setelah itu dia kocor bioinpro. Kalau buah mulai besar, sebesar telur ayam, baru dia gunakan MPK. Tapi dalam jumlah yang sedikit Pak. Jadi dia bisa mengurangi biaya sampai 40%. Jadi luar biasa memang. Kalau untuk pembenahan tanah, bagaimana tanah kita supaya gembur dulu dan memang pupuk itu diserap maksimal, harus kita gunakan pupuk hayati cair, baik yang bioinpro yang kami punya maupun kalau Bapak terbiasa menggunakan air empat, itu kan pupuk hayati cair. Nah itu tanah kita akan di pH normal Pak. Kalau sekarang mungkin kalau kami hadir ke lahannya Bapak, kalau kami cek pH tanahnya Bapak, paling tinggi di angka 5 dan 4,5 di perkebunannya di paling banyak. Kalau di sawah, kalau 4,5 memang tingkat keasaman tanah kita itu sudah tinggi. Jadi proses penyerapan pupuk oleh tanaman itu sudah sulit Pak. Jadi sebenarnya di tanah kita itu sudah tersedia unsur hara, tetapi karena bakteri tidak ada hidup di situ, jadi tidak maksimal dia serap. Tetapi kalau ada bakteri yang sudah berkembang di lahan kita, itu memudahkan tanaman kita untuk menyerap pupuk yang kita berikan.
Nah, setelah kita gunakan BioInpro, kita tebar BioInfos dan BioInsi nanti kalau sudah keluar petir seperti Bapak bilang, baru kita. Nah, kalau BioInsi bisa diaplikasi kabut sampai di daun kita semprot saja. Kasih 200 ml per tangki. Nah, kami punya juga ini yang kecil ini pestisida organik Pak. Tujuannya bukan untuk membunuh hama tetapi mencegah saja. Mungkin karena dari bau dan rasa kalau kita sudah aplikasi itu tidak disenangi oleh serangga, jadi dia akan pindah ke tempat lain. Nah, ini keunggulan dari produk kami di BioInvest ini yang kalau ini BioInpro per liter 35.000 Pak, 35.000 ini yang cair. Yang BioInsi ini lebih mahal rokoknya Bapak, 20.000 ini Pak. Kalau BioInfos 37.500 per sak untuk musim tanam ini. Kalau ke depan, di tahun depan, di musim depan sudah ada kenaikan harga karena dari biaya produksi yang ada bahan baku yang harus naik. Kalau macam BioInfos ini kandungannya banyak Pak, dari kampos sawit di mix dengan kapur dolomit, baru ada OG, ayam, baru difermentasi, ada juga endapan limbah itu yang sudah kering, baru difermentasi, baru digiling, jadilah BioInfos ini. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya Pak. Silakan. Terima kasih Pak yang sudah menyiapkan kami kopi malam hari pisang goreng. Terima kasih Pak, Tuhan berkati Pak. Iya Pak. Bapak sudah berlelah untuk kami malam hari ini. Silakan kami dinikmati, kita diskusi saja Pak. Silakan kalau ada yang bertanya lagi terkait produk kami, silakan Pak. Nah, di mana kalau Bapak-bapak mau dapat produk ini? Dan pesan saja di marketing kami, ayo saya butuh 10 sak, nanti dicatat 10 sak, dikumpul-kumpul dulu pengantaran karena kami pakai dump truck. Kalau sudah cukup sampai 5 ton, mantap. Karena pesanan kan ada dari desa lain, kalau sudah cukup sampai 5 ton diantar. Jadi stok kami juga di Tuhan sampai hari ini sudah ready Pak, sudah siap untuk diantarkan ke petani-petani pemesan produk kami. Kalau ada yang bertanya lagi silakan Pak. Ini hari saran Pak, sambil menikah nanti sana Welton yang siapkan pun Pak. Dulu.